Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan mengenai bab had zina dan potong tangan. Yang mana materi pertama akan disampaikan oleh saudari Imam Wahyudi. Untuk tempat dan waktu kami persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Had zina dan potong tangan. Yang pertama, pengertian zina. Secara istilah berbeda-beda bergantung pada titik berat perumusnya. Yang pertama, Ibnu Rusidi merumuskan pengertian zina. Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan, bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena subhat, dan bukan pula karena pemilikan. Yang kedua, menurut Muhammad Quraisy Shihab, zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah ataupun kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh subhat. Yang ketiga, menurut Imam Hambali, zina adalah melakukan perbuatan keji baik terhadap kubul maupun dubur. Jadi zina merupakan suatu perbuatan hubungan dua kelamin berbeda yang dilakukan dengan unsur disengaja atau tiada paksaan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah. Pada Allah telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab lagi, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Jadi jenis-jenis zina dibagi ada dua. Yang pertama itu al-muhsan, kurungan atau rajam. Dan yang kedua al-bikr atau gairuh muhsan, penghinaan atau cambuk. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Pezina wanita yang masih gadis dan pezina laki-laki yang masih bujang, maka cambuklah setiap mereka 100 kali. Dan janganlah kalian merasa belas kasihan kepada keduanya, yang membuat kalian enggan menjalankan hukuman had atau meringankan had tersebut kepada keduanya, bila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Dan hendaknya pelaksanaan hukuman had keduanya dihadiri oleh sekumpulan orang-orang mukmin agar mereka mengenal keduanya, serta untuk memberikan efek jerah bagi keduanya dan selain keduanya yang ingin melakukan zina.
Dalam hadis disebutkan bahwa dari Ubadah ibnu As-Samit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar untuk mereka yang berzina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya deras 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk penjelasan selanjutnya ialah ada zina al-muhsan. Atau dapat kita ketahui bahwa zina al-muhsan ini merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau orang yang pernah menikah sebelumnya. Di sini ada ayat yang artinya lelaki dan perempuan apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya dengan balasan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini merupakan suatu ayat yang mana ini dihapuskan ayatnya dan masih disimpan oleh dan masih diarsipkan oleh Ali bin Abi Thalib dahulu kala, sehingga ayat ini tetap dijadikan sebagai pegangan bagi pelaku zina tadi. Nah, menurut Ibnu Al-Munzir radhiyallahu anhu berkata, para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina muhsan ialah dirajam hingga mati. Syarat dari muhsan ini apa aja? Yang pertama, dia sudah menikah dan sudah berjima. Kemudian yang kedua, pernikahan yang dilakukan adalah sah. Dan yang ketiga ialah pelaku zina tersebut berakal dan sudah balik. Pelaku zina adalah mereka yang bukan budak belian. Dan yang terakhir adalah Islam. Sedangkan zina ghairu muhsan ini ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Bahkan ada yang mengatakan, tapi emang ini sudah sudah ditetapkan bahwa orang misal ya paginya dia menikah, kemudian dia belum dukhul, terus dia berzina, maka dia tetap dikatakan sebagai ghairu muhsan. Jadi ketetapannya di sini batasannya ini adalah dukhulnya itu tadi, bukan dari akadnya. Seperti itu. Walaupun dia sudah menikah tetapi dia belum dukhul, maka dia dimasukkan ke dalam kategori zina ghairu muhsan. Nah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, apabila tidak muhsan maka apabila dia belum menikah, maka dicambuklah dia 100 kali. Ini berdasarkan Al-Quran dan diasingkan setahun. Ini berdasarkan dari Rasulullah SAW. Nah, di slide sebelumnya yang dijelaskan oleh Imam Wahyudi ini ada perbedaan ya teman-teman. Perbedaannya ini di hukumannya. Kenapa hukuman al-muhsan sama ghairu muhsan ini berbeda? Bahkan lebih berat di al-muhsan tadi. Karena gini, orang yang sudah menikah ini dia telah tahu bagaimana cara menghormati dirinya, bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya. Dia sudah tahu dan dia sudah memiliki perlindungan atas dari perbuatan zina itu. Tapi kenapa masih enggak dilakukan? Maka di situ dia lebih berat hukumannya. Karena harusnya dia tahu, tapi kenapa masih dilakuin gitu. Nah, sedangkan yang ghairu muhsan ini karena memang dia gak punya perlindungan atau artinya dia belum punya suami, makanya dia di hukumannya itu lebih lebih ringan dan darah dia dijaga seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu berzina? Pelaku zina dapat dijatuhi hukuman sebab adanya pembuktian. Nah, yang pertama ini adalah kesaksian. Artinya dari ayat ini artinya ialah dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka atau wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.
atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Nah, dahulu hukuman bagi pelaku zina yang muhson, baik muhson maupun ghair muhson, ini adalah mereka tuh dikurung atau diasingkan. Nah, setelah Al-Quran turun, maka ada perintah bahwa orang yang melakukan zina, yang muhson ialah dirajam, dan yang ghair muhson ini dicambuk, kemudian ditambah dengan pengasingan. Dicambuk ini sebagai balasan, sebagai hukuman atas tubuh dia. Sedangkan sedangkan pengasingan ini sebagai hukuman bagi dia, sebagai hukuman untuk batin dia. Seperti itu, biar dia tuh benar-benar ngerasa jerah. Oh, ini loh akibatnya. Oke lah, aku nggak akan melakukan. Dan itu efek jerahnya tuh benar-benar memberikan dampak yang sangat yang benar-benar tertancap gitu loh. Nah, ini syarat bagi pelaku zina. Syarat bagi kesaksian orang yang menjadi saksi atas perbuatan zina. Syaratnya secara umum yang pertama balik, berakal, kemudian ingatannya kuat, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam, dan tidak ada halangan dalam kesaksian. Terus yang kedua, yakni syarat kesaksian secara khusus. Laki-laki melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa zina itu belum kadaluarsa, misal zinanya itu 1 bulan yang lalu, terus dia baru melaporkan sekarang, nah itu nggak berlaku guys, seperti itu. Kemudian yang keempat, persaksian harus pada satu tempat, berjumlah 4 orang, persaksiannya meyakinkan, dalam arti rinci, dia menceritakan misalnya kepada hakim, dia menjelaskan kepada hakim itu secara rinci, begini loh, begini, dijelaskan secara rinci dan benar-benar gitu, sehingga dapat diterima dan dianggap sah oleh hakim. Kemudian ada pengakuan sendiri sebanyak 4 kali. Jadi orang yang melakukan zina itu, baik itu muhson maupun ghair muhson, dia mengaku sendiri, dan pengakuannya ini dapat diterima atau dapat dikatakan sah jika dia melakukan pengakuan sebanyak 4 kali. Kemudian qarinah atau bukti kehamilan. Bukti kehamilan juga menjadi bukti atas perbuatan zina, baik muhson maupun ghair muhson. Kemudian sumpah li'an. Nah, di sini ada hadis terkait pengakuan dari Buraidah radhiyallahu anha berkata bahwa Ma'is ibnu Malik telah datang menghadap Rasulullah SAW, lalu si Ma'is ini berkata, saya ini telah menzalimi diri saya sendiri. Saya telah melakukan perzinahan, jadi saya ingin supaya Tuhan membersihkan diri saya. Kemudian Rasulullah menolak. Padahal si ini kan sudah mengaku ya, terus Rasulullah menolak. Karena masih pengakuan 1 kali. Nah, kemudian keesokan harinya Ma'is datang lagi dan mengulangi kata-katanya yang kemarin. Rasulullah kembali menolak untuk kedua kalinya. Beliau mengutus penyelidik kepada orang yang sekampung sama Ma'is dan bertanya, adakah tuan-tuan tahu keadaan tentang kelemahan akal Ma'is itu? Kata si Rasulullah, dia bertanya, gimana sih kesehariannya Ma'is ini? Rasulullah tuh nanya, gimana tabiat dia, gimana ingatan dia, bagaimana akademis dia gitu. Rasulullah tuh nanya, pengen tahu ini benar nggak sih, pengakuan itu benar nggak sih gitu. Terus kata si tetangganya tadi gini, setahu kami akal dia tuh sempurna dan terbilang dari orang-orang yang kami anggap baik. Itu kata orang kampung itu. Kemudian keesokan harinya, keempat kalinya, Ma'is ini menghadap pula ketiga kalinya, Ma'is ini menghadap kepada Rasulullah dan melakukan atau mengulang kata-kata yang sebelumnya itu. Kemudian Rasulullah masih menolak dan mengutus seseorang untuk ke kampungnya si Ma'is ini, menanyakan hal yang serupa. Dan jawabannya tetap sama. Setelah itu, Ma'is datang untuk yang terakhir kalinya atau yang keempat kalinya, maka Rasulullah segera menggali lubang untuknya, kemudian Rasulullah memerintahkan Ma'is untuk dirajam di situ. Nah, ini hadis yang kedua. Sama seperti tadi, cuma bedanya adalah ini kan tadi kan cowok ya. Nah, yang ini cewek dengan keadaan yang cewek ini hamil. Seperti itu. Kemudian Rasulullah bilang, kembalilah, kata Rasulullah gitu.
sebab kamu lagi hamil. Nanti kamu datang lagi ke sini setelah kamu melahirkan. Nah, pulanglah yang cewek ini tadi, dan setelah melahirkan dia datang dengan membawa anaknya. Kemudian dia mengaku lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina, maka sucikanlah saya, kata yang cewek ini. Terus Rasulullah bilang dan menolak, kembalilah setelah kamu selesai menyapih anak kamu, kata gitu. Terus dia kembali, dan setelah dia selesai menyapih, dia datang lagi bersama anaknya yang memegang roti. Kemudian dia bilang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina, maka sucikanlah saya ya Rasulullah, kata gitu. Kemudian Rasulullah memanggil seorang muslim untuk merawat anak yang tadi, dan yang cewek ini segera dirajam dan Rasulullah segera memerintahkan penyelenggaraan jenazahnya, lalu beliau disembayangkan, kemudian jenazahnya itu dikuburkan. Dampak negatif dari berzina. Yang pertama sudah pasti ya teman-teman. Dampak negatif dari berzina ini adanya penyakit kelamin seperti virus HIV dan AIDS. Penyakit gonorko Makanya itu ya, intinya penyakit kelamin. Kemudian yang kedua, perbuatan zina ini membuat seorang enggan melakukan pernikahan karena dia nggak merasa terikat, merasa bebas. Jadi ya udahlah, nggak usah nikah aja, toh kita masih bisa senang-senang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini keharmonisan dalam keluarga berkurang. Ini contohnya dalam hal zina yang muhson. Orang yang sudah menikah, sudah pasti dia tidak memiliki keharmonisan dalam keluarganya karena dia sudah terpengaruh sama godaan si zina tadi itu. Jadi kayak yang ngapain juga aku bikin keluargaku, toh aku masih bisa bersenang-senang sama yang lain. Bahkan ya teman-teman, ada yang mengatakan seperti ini, bagi pelaku zina yang perempuan ini dicabut rasa belas kasih dalam dirinya, itu dicabut. Sebab buktinya apa? Buktinya ialah dia telah rela membunuh anak kandung dia sendiri, anak yang dikandung dia sendiri, walaupun itu dari si zina tadi ini. Walaupun anak ini dari zina, ketahuilah bahwa rasa kasih, rasa sayang dalam dirinya ini dia tuh sudah dicabut punya dia, makanya dia tuh tega seperti itu. Bahkan banyak ya dampak-dampak negatif lainnya. Contohnya seperti hasil dari perbuatan zina ini, hasilnya ini kan anak ya. Nah, anak ini nggak jelas statusnya, apakah dia apakah dia ini nasabnya ini kemana, apakah ayahnya, ke ayah kandungnya, atau ke si pelaku zina yang cowok ini gitu. Jadi benar-benar Masya Allah ya, itu dampak negatifnya. Kemudian untuk potong tangan bisa dijelaskan oleh Mbak Fahmita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai materi kedua tentang had potong tangan. Oke, yang pertama adalah pengertian had. Had sendiri memiliki pengertian pemisah antara dua hal dengan tujuan agar tidak bercampur antara satu dengan yang lainnya, atau disebut dengan pembatas atau batasan antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, secara syara, had adalah ancaman hukuman yang telah Allah tentukan macam, jenis, dan jumlahnya dengan ketentuan dan menjadi hak penuh Allah. Tidak boleh dikurangi maupun dilebihkan, dengan tujuan untuk memelihara ketentraman serta keamanan masyarakat. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 229. Baik,
Masalah yang menjadi problema adalah seperti yang terkandung dalam Al-Maidah ayat 38. Kenapa terkandung dan membahas ayat ini gitu kan? Karena di ayat ini satu-satunya ayat yang paling banyak membahas mengenai hak potong tangan. Kemudian terdapat perbedaan pendapat dari banyak ulama mengenai batasan yang ditentukan dalam menjatuhkan hak potong tangan, juga terkandung dalam ayat ini. Baik, seperti tadi, arti dari Al-Maidah ayat yang ke-38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Secara umum, permasalahan yang ditemukan adalah adanya perbedaan pendapat mengenai batas mana yang dipotong tangan terhadap pencuri, ketidakjelasan apa yang dicuri, dan kadar sesuatu yang dicuri sehingga banyak ulama yang memiliki perbedaan pendapat. Oke, kita langsung masuk permasalahan yang pertama. Jadi, permasalahan pertama yang kita temukan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 38. Yang pertama adalah terdapat perbedaan pendapat. Karena pada ayat 37 Surah Al-Maidah menjelaskan secara umum hukuman bagi orang yang merampok atau hirabah, dan menurut Abu Hanifah, hirabah termasuk dalam pencurian yang besar. Namun bagi pihak lain itu hirabah tidak termasuk. Makanya sebenarnya permasalahannya itu lebih ke perbedaan pendapat ulama, karena kayak misalnya ulama satu dengan ulama lain itu menurut mereka beda apa yang dimaksudkan itu. Terus yang kedua itu dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak dijelaskan hukuman apa yang jelas dan tepat bagi pencuri atas apa yang dilakukannya. Jadi kayak ambigu gitu loh, mau ngubung ini tapi kok di ulama yang lain itu beda gitu. Terus bagi para saksi pencurian hirabah, maka hukuman yang patut adalah dengan memotong secara berlawanan, dan saksinya yaitu potong tangan, sanksinya. Kemudian Allah menurunkan ayat 39 untuk memperjelas bahwa Allah akan memberikan ampunan bagi hambanya yang bertaubat setelah berbuat dosa. Gitu. Baik, untuk permasalahan kedua akan disampaikan oleh Saudari Berkah. Ya, saya akan melanjutkan dari Mbak Fahmita, yakni permasalahan kedua. Hukuman terhadap potongan tangan tidak bisa diterapkan semena-mena. Hukuman tersebut akan diterapkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu adanya pihak yang mencuri. Yang kedua, sesuatu atau barang yang dicuri. Dan yang ketiga, adanya tempat yang dicuri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tangan pencuri akan dipotong jika mencuri sesuatu yang harganya 1/4 dinar atau lebih. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits, dan Al-Syafi'i juga beranggapan sama. Tangan pencuri dipotong karena mencuri 1/4 dinar atau 3 dirham. Jika mencuri sesuatu seharga 2 dirham yang senilai 1/4 dirham, tangan pencuri tersebut tidaklah boleh dipotong. 1 dinar itu sama dengan emas ya, sama dengan 4,45 gram. Kalau 1 dirham itu 4.019 itu. 4.000 ya. Dalam permasalahan 1 dan permasalahan 2 saling berkaitan, dan dalam ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 5 yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah bahwa 4 imam madzhab ulama Syahiriyah, Syiah, Zaidiyah menyebutkan bahwa hukuman potong tangan dilakukan dari telapak hingga pergelangan tangan, dan beranggapan bahwa batas minimal tangan yakni dari jari hingga pergelangan tangan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki arti an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah la tuqta'u yadu sarikin illa fi rubu'i dinarin fasa'idan muttafaqun alaih.
wal lafdhu li Muslim wal lafdhul al-Bukhari tuqta'u al-yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan wa fi riwayatin li'aham da'iqta'u fi rubu'in 8 dinar wala taqta'u fi ma huwa adna min dzalik. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri kecuali sebesar 1/4 dinar atau lebih. Muttafaqun alaih. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim, menurut lafadz Bukhari, tangan seorang pencuri dipotong apabila mengambil sebesar 1/4 dinar atau lebih. Menurut riwayat Ahmad, potonglah jika 1/4 dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu. Selanjutnya dari hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi majnin summa nuhu salasatu darahim muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memotong tangan si pencuri karena mengambil sebuah perisai seharga 3 dirham. Muttafaqun alaih. Ya, sekarang masuk ke permasalahan ketiga. Hukuman potong tangan tidak berlaku apabila pencurian dalam jumlah atau barang yang dicuri nilainya kecil, seperti perbuatan nabas, intihab, dan khianat. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak ada hukum potong tangan atas tindakan nabas, intihab, dan khianat. Hikmah hukuman potong tangan bagi pencuri. Yang pertama, had potong tangan disyariatkan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kemaslahatan terhadap rakyat, terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang atau manusia dari kejahatan pihak lain. Dan kesimpulan daripada isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yakni telah Allah wajibkan atas dijatuhkannya potong tangan bagi para pencuri. Meskipun para ulama banyak perbedaan pendapat dari segi nisab harta yang dicuri, batasan juga ketentuan untuk pelaksanaan hukuman potong tangan. Ya, itu tadi. Sekian, terima kasih. Dan saya kembalikan ke Mbak Soleha. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan untuk penjelasan lebih lengkap, mungkin akan kami sampaikan melalui makalah yang akan kami rangkum terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.